sore Bapak, Ibu donatur, serta sahabat dompet duafa. Apa kabar? Selamat datang di acara Parent Talk Pembelajaran Jarak Jauh bagian kedua bersama Dompet Duafa. Indonesia sudah memasuki bulan ke-7 dalam menghadapi dan menanggulangi bencana COVID-19. Banyak aspek yang terdampak akibat bencana ini, dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan. Berangkat dari hal tersebut, kegiatan sore hari ini mengangkat tema sentral yaitu pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi. Meski Menteri Pendidikan Indonesia saat ini Bapak Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh via online atau daring adalah cara belajar yang tidak ideal dan ada resiko besar bagi anak-anak generasi saat ini. Namun, hal inilah yang harus dijalankan dengan segala keterbatasan di tengah pandemi seperti ini. Meski demikian, Bapak Nadiem Makarim menyebutkan bahwa prioritas Kemendikbud saat ini adalah bagaimana kita, Indonesia, bisa secara aman mengembalikan anak-anak kita ke pembelajaran tatap muka. Dan tidak hanya itu, pembelajaran jarak jauh ini sedikit banyaknya mengganggu psikis para orang tua, siswa, dan para guru. Belum semua masyarakat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ada dari mereka yang harus rela menjual barang atau peliharaan kesayangannya. Bahkan nekat mencuri laptop atau mencuri HP demi anak-anaknya bisa belajar. Jadi tidak hanya segi pendidikan sebenarnya dalam hal ini yang harus diperhatikan, namun juga segi kesehatan mental serta moral dan juga dari segi ekonomi. Maka dalam kesempatan ini pula Dompet Duafa sebagai lembaga filantropi ingin terus berkontribusi dalam kebaikan serta untuk terus ikut membersamai dan bersinergi dalam langkah dan upaya seluruh masyarakat Indonesia khususnya para orang tua, Bapak, Ibu guru, serta siswa-siswi untuk bisa bertahan dan keluar dari krisis ini melalui program-program yang dijalankan dan diamanahkan, khususnya dalam program pembelajaran jarak jauh. Bersama Dompet Duafa, saya Ayu Damayanti akan mengajak Bapak, Ibu donatur, serta sahabat Dompet Duafa untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan Parent Talk, pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi. Sudah sama-sama kita saksikan dalam penayangan video pembuka kegiatan ini, langkah dan upaya Dompet Duafa dalam membantu dan menanggulangi pembelajaran jarak jauh dengan memberikan bantuan berupa gawai, laptop, dan juga kuota internet kepada masyarakat rentan dan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam hal kebutuhan untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh saat ini. Yang tentunya itu menjadi konsentrasi serta tanggung jawab kita semua. Maka dari itu, dalam kegiatan kali ini saya akan mengundang Dr. Seto Mulyadi SPSI MSI yang biasa kita kenal dengan nama Kak Seto. Ya, tidak hanya Kak Seto, saya juga akan mengundang Kang Purwo Udi selaku Senior Officer Pengembangan Pendidikan Dompet Duafa dan juga Mas Dias Patria Yunanto selaku Koordinator Program Rumah Belajar Darurat COVID dan Pembelajaran Jarak Jauh Dompet Duafa Cabang Jawa Timur. Tapi sebelum saya mengundang para pembicara untuk memberikan materi pada hari ini, saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu donatur, serta sahabat Dompet Duafa yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini di tengah aktivitas Bapak dan Ibu hari ini. Dan juga kami mengharapkan kegiatan ini mengharapkan bahwa pesan dan kesan dari Bapak atau Ibu donatur yang sudah setia membersamai setiap program Dompet Duafa melalui chat box Zoom, ya. Dan tentunya kami sangat berharap Bapak Ibu donatur juga dapat memberikan saran dan masukan program apakah yang sesuai untuk kampanye pembelajaran jarak jauh ini. Baiklah, kita akan melanjutkan agenda kegiatan pada hari ini dengan mengundang para pembicara untuk hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto, Kang Purwo, dan Mas Dias, apa kabar? Bisa di-unmute mic-nya. Ya, alhamdulillah.
Assalamualaikum Mbak Ayu dan Mayanti. Assalamualaikum Mbak Ayu. Mas Boro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, senang banget nih. Ada 3, saya dikelilingi 3 orang narasumber yang piawai hari ini ya. Baiklah, alhamdulillah Bapak Ibu donatur juga sahabat Dompet Duafa, kita akan memulai sesi pertama webinar. Kali ini materinya akan disampaikan oleh Kang Purwo Udi. Siap. Ya, Kang Purwo, silakan Kang Purwo. Saya berikan waktu untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berbahagia sekali bisa silaturahim walaupun harus secara online ya, karena kondisi yang seperti ini, namun ya semoga saja tidak mengurangi keberkahan dari aktivitas kita. Baik, rekan-rekan semua, saya akan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan program atau aktivitas pendidikan yang kita lakukan selama masa pandemi COVID ini gitu ya. Jadi di Dompet Duafa itu salah satu pilarnya itu adalah program pendidikan, dan kita di tengah pandemi ini menjalankan beberapa aktivitas yang non rutin ya barangkali ya. Artinya program-program yang reguler tetap kita jalankan, namun ada program-program yang memang terkait langsung dengan pandemi ini yang juga kita jalankan. Baik, next mungkin. Ini share screen-nya. Oh, di Dede ya. Baik. Mungkin bisa next, Mbak. Maaf. Oke, baik. Sebagai sebuah awalan ya tadi sudah diberikan pengantar ya bicara tentang pendidikan di masa pandemi ini. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka ya harus menjalankan program pembelajaran jarak jauh. Walaupun ternyata tidak semua wilayah ya bisa menjalankan program pembelajaran jarak jauh ini, ada protokol kesehatan yang juga harus dipenuhi. Nah, walaupun kondisinya sudah dilonggarkan ya, kita masih memberikan beberapa catatan yang berkenaan dengan efektivitas dari program pembelajaran jarak jauh. Nah, karena beberapa catatan inilah, maka kemudian ada program-program yang kita rancang untuk menutupi beberapa catatan itu. Baik, lanjut. Ya, secara sederhana bicara tentang PJJ, maka kita bicara tentang beberapa kendala, mulai dari akses, kemudian ada kendala dari guru dan orang tua, bicara tentang kompetensinya gitu ya, dalam mendidik anak, kemudian dalam mengawal pembelajaran jarak jauh gitu ya, sampai ke siswanya gitu. Siswa ini lebih stres gitu ya, siswanya lebih stres, orang tua juga jadi lebih stres gitu ya, dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya. Nah, cuma kalau secara umum sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebelum masa pandemi ini kan program pembelajaran kita belum bisa dikatakan sudah efektif juga gitu ya. Maka kemudian PJJ ini semakin memperkuat realitas bahwa ya banyak PR kita lah gitu untuk membenahi proses pembelajaran di sekolah kita, di keluarga gitu ya, termasuk interaksi antara siswa, guru dengan orang tua. Seperti itu. Baik, lanjut ya. Ini beberapa data yang sempat dimunculkan di Kompas ya, di Litbang Kompas. Salah satu di antaranya menyampaikan bahwa ternyata masih ada 32% anak usia sekolah yang memang tidak memiliki akses untuk belajar, baik daring maupun luring. Jadi di wilayahnya itu tidak boleh langsung gitu ya, tidak boleh luring gitu ya. Tapi kemudian secara daring juga tidak mungkin kan gitu, karena memang tidak ada akses baik itu internet gitu ya, kemudian gadget gitu ya, bahkan sampai akses listrik juga masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum teraliri gitu. Maka kemudian disinilah sebenarnya ada PR besar
untuk menyelesaikan bagian besar yang 68% yang memang sudah bisa mendapatkan akses belajar, yang belum terlalu efektif untuk bisa lebih efektif, dan 32% yang bagaimanapun harus dibuka akses belajarnya gitu dengan kondisi di tengah pandemi ini. Baik, lanjut, Mbak. Baik, ini beberapa aktivitas kita selama masa pandemi. Kalau bicara tentang yang kajian-kajian online ya, itu sudah kita lakukan, termasuk diantaranya melibatkan guru untuk bagaimana belajar itu bisa tetap menyenangkan, kemudian bagaimana guru-guru bisa kreatif dalam membuat media pembelajaran gitu ya, atau permainan-permainan yang menarik gitu ya. Kemudian juga kita juga sampai membuat satu gerakan eee, guru sahabat orang tua gitu. Jadi mendorong guru untuk bisa menjadi sahabat orang tua, karena bagaimanapun orang tua punya peran besar gitu dalam pendidikan anak di tengah masa pandemi seperti ini. Kemudian ada beberapa aktivitas lain di luar itu, kalau sedang ramai berkenaan dengan ketahanan pangan ya, kita juga mendorong di beberapa wilayah program untuk yang memungkinkan gitu ya, ada ketersediaan lahan, kemudian juga bisa diselenggarakan program-program ketahanan pangan keluarga, ini kita selenggarakan seperti itu di tengah masa pandemi ini, sehingga ada aktivitas produktif juga gitu ya, yang bisa tetap dijalankan ketika memang ternyata untuk aktivitas persekolahan punya beberapa keterbatasan. Kemudian salah satu yang terdampak Covid ini kalau dari sisi guru itu adalah guru honorer ya. Guru honorer yang memang mereka biasanya apa ya, digaji gitu ya, atau mendapatkan kompensasi sesuai dengan jumlah kedatangan dan jam mengajar mereka. Dengan kondisi yang ada sekarang, praktis sangat terbatas sekali, walaupun di beberapa sekolah sih, yang kita survei itu ada mekanisme sendiri lah gitu ya dari guru-guru PNS gitu untuk membantu guru-guru honorer, tapi memang ini juga kemarin sempat kita bantu untuk tenaga-tenaga guru honorer secara khusus kita berikan program untuk membantu mereka dalam menghadapi Covid ini. Kemudian ada beberapa gerakan yang juga kita lakukan. Gerakan Tetap Bisa Belajar ini kita ngasih kuota belajar untuk siswa dan mahasiswa gitu ya, yang memang akhirnya terkendala harus belajar online, namun dari sisi kuota punya keterbatasan. Kemudian kalau untuk yang bantu guru ini, kuota untuk belajarnya kita kasihnya ke guru gitu, karena memang bagaimanapun ya guru juga menjadi ujung tombak yang perlu untuk dibantu. Kemudian ada program-program beasiswa untuk anak-anak duafa langsung gitu, tapi kita memberikan beasiswanya itu melalui gurunya gitu. Jadi guru sambil mendidik anak-anak yang duafa itu, kemudian mereka juga memberikan beasiswa gitu ya, terutama bagi mereka yang terdampak, sehingga akhirnya ya itu sedikit banyak akan membantu meringankan beban keluarganya. Kemudian ada juga program Mata Ajar. Kalau Mata Ajar ini kita coba untuk memproduksi beberapa video pembelajaran gitu ya, video video pembelajaran untuk materi-materi pembelajaran, untuk bisa di-share ke publik seperti itu. Nah, kemudian Gerakan Bantu Negeri ini nanti akan kita perdalam berkenaan dengan kampanye pendampingan pembelajaran jarak jauh, dan juga kita menyelenggarakan program bantuan pendidikan langsung ajuan masyarakat. Jadi ada misalnya anak yang biasanya selama ini mereka lancar-lancar aja untuk kuliah karena orang tuanya ya alhamdulillah gitu pekerjaannya baik, namun tiba-tiba ketika Covid kemarin di-PHK orang tuanya, kemudian bahkan sampai harus berhutang untuk bisa membiayai kuliahnya. Nah, ini bisa kita bantu. Kemudian ada lagi yang selama ini bayar kuliah itu lewat kerja part-time gitu ya, namun ternyata ya selama masa pandemi ini, kafenya tempat biasa kerja part-time itu ditutup, praktis nggak ada penghasilan dan praktis nggak bisa bayar kuliah gitu, dan itu ya, program-program yang kemudian kita bantu gitu untuk bantuan pendidikan lanjut masyarakat. Jadi, ada beberapa, rangkaian program yang kita lakukan mulai dari yang online sampai dengan yang offline, mulai dari menyasar di siswa gitu sampai ke mahasiswa, kemudian sampai ke guru dan ke orang tua, seperti itu. Kalau ini gambar, guru kita di NTB yang memang, di sana tidak memungkinkan untuk daring ya gitu ya, untuk pembelajaran online. Jadi
ya mau nggak mau ya gurunya datengin ke rumah-rumah gitu, ke rumah-rumah siswanya gitu untuk ngajarin gitu ya. Ya effort-nya cukup besar, maka kemudian kita punya program untuk membantu guru-guru yang memang harus tetap menyelenggarakan pembelajaran gitu di tengah kondisi pandemi, sementara pembelajaran daring belum bisa optimal untuk dilakukan. Oke, baik, lanjut Mbak. Next. Ya, secara sederhana nanti kita akan melihat bahwa yang coba kita kenalkan untuk kampanye itu adalah kolaborasi program. Kita akan membentuk satu apa ya, kalau kita menyebutnya sebagai ruang learning center ya. Ruang belajar masyarakat ini bisa jadi taman baca, bisa jadi balai desa, bisa jadi perpustakaan masyarakat gitu ya, bisa jadi sekolah juga gitu. Karena di beberapa sekolah kita eh, pembelajaran daringnya nggak bisa dilakukan gitu, tapi akhirnya karena juga nggak boleh, sekolah belum boleh masuk, jadi guru itu mengundang siswa secara bergiliran untuk datang ke sekolah gitu. Maka kemudian sekolah itu tetap menjadi pusat learning center gitu, walaupun berbeda ya dengan sekolah yang biasa yang kemudian siswanya penuh dan seterusnya gitu ya, pembelajaran bisa berjalan dengan seperti biasanya gitu. Tapi ini juga menjadi pusat pembelajaran masyarakat yang juga kita sasar. Jadi bisa jadi berbasis sekolah, kemudian bisa jadi berbasis komunitas gitu, termasuk ada taman baca gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita punya beberapa jaringan di program-program kita, baik di Sekolah Guru Indonesia, kemudian di Sekolah Literasi Indonesia, kemudian di jaringan Gerakan Ayo Bercita-Cita, kemudian di jaringan-jaringan program-program pendidikan yang lainnya yang kemudian akan coba kita optimalkan untuk mendorong kolaborasi program ini dengan mitra gitu, dengan pihak-pihak eksternal yang bisa membantu kita untuk memenuhi beberapa kebutuhan untuk penyelenggaraan PJJ ini gitu. Jadi misalnya eee, ada yang bisa menyiapkan aplikasi pembelajaran, maka kita akan bisa bermitra gitu ya dengan kolaborasi dengan pihak sekolah yang kita dampingi untuk kemudian menyelenggarakan program pembelajaran jarak jauh gitu ya dengan aplikasi yang dari mitra. Kemudian ada lagi yang memang bisa menyediakan gadget gitu ya. Kita coba untuk menyediakan gadget juga dengan kondisi tertentu ya, artinya sudah diproteksi, sudah sudah dirancang sehingga memang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu, bukan untuk yang lain. Nah, kita akan bermitra dengan jaringan kita yang ada di daerah untuk menjalankan program pendampingan pembelajaran jarak jauh. Jadi memang yang coba untuk kita lakukan adalah kita nggak serta-merta hanya me, memberikan bantuan fisik begitu saja gitu ya, artinya memberikan gadget lah atau memberikan wifi lah misalnya gitu ya, atau memberikan kuota seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah adanya program pendampingan gitu. Nah, di bulan ini kita juga meluncurkan yang namanya kolaborasi guru pemimpin gitu ya. Jadi kita mendampingi guru-guru untuk bisa mendampingi adik-adik atau siswa-siswa untuk belajar seperti itu. Jadi polanya ya pola pendampingan, kita bantu, kita support yang memang dibutuhkan, entah itu dalam bentuk fisik ataupun non fisik gitu ya, dalam bentuk materi ataupun gadget dan sebagainya, ataupun dalam bentuk keterampilan, kemampuan, kompetensi dan sebagainya, kita upgrade itu untuk kemudian mereka bisa langsung tetap menjalankan proses pendampingan terhadap siswanya gitu. Jadi kita untuk memastikan pembelajaran ini bisa berjalan, selain memastikan ada upgrade di sisi gurunya selaku penyelenggara pendidikan, juga kita juga memastikan bahwa bantuan kita atau program kita atau aktivitas kita ini juga langsung masuk menyentuh ke penerima manfaat dalam artian siswa-siswa seperti itu. Oke, baik, lanjut. Next. Nah, alurnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Kita akan coba melakukan assessment sesuai dengan jaringan yang kita miliki gitu ya. Ada beberapa hal, jadi nggak bisa jadi bentuk bantuannya tidak harus sama di semua wilayah gitu, karena memang kebutuhannya berbeda-beda di setiap wilayah gitu ya.
Seperti itu. Jadi belum tentu di semua wilayah itu butuh gadget misalnya gitu, atau belum tentu di semua wilayah itu butuh, WiFi misalnya gitu ya. Jadi memang kita sesuaikan dengan assessment kita. Nah kemudian baru kita, berikan penyaluran fasilitas gitu ya, sesuai dengan kebutuhan itu, dan yang penting kita lakukan proses pendampingan gitu kepada guru atau pendamping, belajar gitu. Jadi basisnya bisa jadi di taman baca, basisnya bisa jadi di sekolah, basisnya bisa jadi di balai desa gitu, basisnya bisa jadi di perpustakaan desa misalnya gitu ya. Yang jelas itu menjadi basis untuk, belajar dalam lingkup yang kecil barangkali gitu ya, tapi kemudian, nanti itu akan punya, dampak besar untuk memastikan bahwa pembelajaran di tengah masyarakat itu tetap, berjalan gitu. Nah kemudian untuk kontennya, memang kita punya penguatan khusus di konten, karakter gitu ya. Jadi, salah satu evaluasi kita adalah bahwa, mmm, pemberian tugas PJJ selama ini gitu dari pihak sekolah ke orang tua, dari guru ke orang tua, itu sangat, apa ya, sangat disesuaikan dengan kurikulum sekali gitu. Jadi sangat materi-materi, mmm pelajaran itu sangat dikuatkan, sementara hal-hal lain ya bicara tentang pembiasaan, bicara tentang, keteladanan dan seterusnya ini barangkali perlu untuk lebih dikuatkan gitu dengan kondisi yang ada sekarang, maka kita akan coba kuatkan juga dari sisi itunya. Jadi tidak hanya memastikan bahwa siswa-siswa, mengerjakan tugas yang diberikan gitu oleh guru misalnya seperti itu, tapi, juga, mendampingi pembentukan karakter dari, siswa-siswa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan coba, monitoring, baru nanti akan kita lihat, perbaikan seperti apa yang akan bisa kita lakukan. Nah, barangkali, itu ya, yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah awalan, tentang program-program pendidikan yang dijalankan selama masa pandemi ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Purwo atas materi yang disampaikan. Nah, untuk Bapak Ibu, silakan siapkan pertanyaan. Karena untuk 5 partisipan dengan pertanyaan atau partisipan yang aktif, kita akan berikan goodie bag. Dan jangan lupa kalau yang ikutan sampai akhir acara nanti akan mendapatkan e-sertifikat dari Dompet Duafa. Jadi jangan kemana-mana ya. Karena setelah Kang Purwo, saya ingin mengundang Mas Dias. Nah, Mas Dias ini akan sharing sama kita mengenai kegiatan program pembelajaran jarak jauh dan rumah belajar darurat COVID Dompet Duafa, khususnya di Jawa Timur. Silakan Mas Dias untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Suara saya terdengar ya Mbak Ayu ya? Cukup jelas, silakan Mas Oke, Dias. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tentunya atas segala nikmat, karunia, taufik, dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan sore hari ini, mohon izin, terima kasih tentunya saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing dan menyampaikan sekaligus melaporkan gitu ya, beberapa aktivitas yang sudah dilakukan berkaitan dengan program-program pendidikan yang mendukung pelaksanaan aktivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tentunya salam hormat saya sampaikan kepada Kak Seto Mulyadi, selaku narasumber kita, Masya Allah. Ini momen yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman di DD Pusat yang sudah memberikan saya kesempatan bisa langsung presentasi nih di depan guru saya tentunya juga Kak Seto Mulyadi, dan tentunya kepada Kang Purwo selaku bidang pendidikan di Dompet Duafa. Masya Allah tadi banyak sekali informasi yang mungkin setelah ini saya bisa langsung akan berkoordinasi dengan Kang Purwo gitu ya untuk membicarakan berkaitan dengan program-program di Jawa Timur itu sendiri. Baik. Siap. Sebetulnya kalau dari PPT tidak terlalu merepresentasikan apa yang menjadi pembahasan saya di sore hari ini. Hanya saja paling tidak bisa memberikan sedikit beberapa insight untuk kita semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apa-apa yang sudah kami lakukan sebagai dukungan program pendidikan di masa pandemi ini. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Kang Purwo, Mbak Ayu, kemudian Kak Seto dan Kang Purwo ya, bahwasanya ternyata memang dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan di seluruh sektor yang ada, termasuk di sektor pendidikan.
Yang mana dampak yang dirasakan di sektor pendidikan ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh para guru saja selaku sivitas pendidikan di lingkungan pendidikan di seluruh tingkatan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi, tapi juga sangat santer dampak itu dirasakan khususnya oleh para siswa, di mana saya sangat terlibat dan dekat sekali dengan seluruh program aktivitas pemberdayaan yang kaitannya dengan hal tersebut. Bisa next ke slide berikutnya, Mbak Ayu. Baik, latar belakang. Jadi latar belakang kenapa sih perlu atau harus diadakan program-program yang bisa mendukung aktivitas pembelajaran yang ada. Tadi sebetulnya sudah sangat jelas dijelaskan oleh Kang Purwo nih, kenapa perlu Dompet Duafa turun dan memberikan kontribusi nyata berupa aktivitas-aktivitas yang dapat menjadi penunjang dan pendukung tentunya untuk pelaksanaan aktivitas. Semenjak COVID-19 ini mulai santer dan tentunya berdampak ke seluruh sektor yang ada di Indonesia, kegiatan belajar, mengajar sekolah pun dihentikan. Ini sudah kita ketahui bersama, tidak hanya di satu tingkatan, tapi di seluruh tingkatan. Yang mana menyebabkan seluruh proses pembelajaran yang ada menjadi terhambat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Purwo, bahkan Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, menyampaikan bahwasanya memang secara sistem pembelajaran jarak jauh itu masih sangat jauh jika dikatakan sempurna untuk menggantikan sistem pembelajaran offline yang sudah bergulir. Kenapa demikian? Nah, ini yang akan saya cukup banyak jelaskan. Pembelajaran jarak jauh program baru ini menimbulkan sebuah problem baru di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di kalangan menengah ke bawah seperti itu. Baik, berikutnya. Terlalu sepertinya. Slide-nya. Baik, oke, terima kasih. Sebelum saya berbicara banyak, ini ada dua hal yang mungkin bisa menjadi keprihatinan kita semua, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, bahwasanya akibat dari pandemi COVID-19 yang ternyata dampaknya termasuk dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk di sektor pendidikan, yang menyebabkan banyak sekali kasus-kasus di lapangan yang ternyata terjadi hanya untuk mereka mendapat melakukan mekanisme pendidikan yang dituntutkan seperti itu melalui proses-proses pembelajaran jarak jauh, ya kan? Bahkan ada beberapa kasus demi belajar rela bekerja di usia belia, ya kan? Bahkan nanti juga ada di salah satu penerima manfaat kami di Jawa Timur ini yang mereka harus rela ikut ibunya ke pasar setiap pagi hanya untuk membantu jualannya. Yang tujuannya adalah agar bisa membeli handphone untuk digunakan sebagai media pembelajaran online seperti itu. Kemudian di belajar, sang ayah rela mencuri untuk anaknya. Nah, ini mungkin hal-hal yang nanti sedikit banyak akan tentunya diulas oleh Kak Seto. Bagaimana nih ternyata dampak pendidikan ini tidak hanya dirasakan oleh murid, siswa, guru, kemudian sivitas akademika yang lain, tapi juga dirasakan dampaknya oleh orang tua yang ternyata berdampak pada psikososialnya, sehingga harus melakukan hal-hal yang sebetulnya jauh dari kata benar seperti itu, tapi harus rela dilakukan demi memenuhi kebutuhan pendidikan putra-putri tercintanya. Baik, next. Banyak anak tidak bisa mengakses pembelajaran jarak jauh secara daring, sehingga banyak dari mereka yang tidak naik kelas sampai putus sekolah. Ini saya kutip dari pernyataan Ibu Retno Listiati, seorang komisioner dari KPAI di bidang pendidikan. Yang mana memang akibat tuntutan daring atau mekanisme pembelajaran jarak jauh yang tentunya tidak hanya dituntut untuk siswa-siswi ini hadir secara fisik, tapi juga harus dilengkapi dengan berbagai instrumen seperti gadget, kemudian laptop, kemudian wifi, internet, ataupun sarana penunjang pembelajaran yang lain. Dan ternyata memang di lapangan banyak sekali kasus
kasus di mana masyarakat ini belum siap secara tools atau secara instrumen pendukung pembelajaran, yang menyebabkan pada akhirnya banyak sekali siswa ini tidak hanya ekstrimnya tidak naik kelas ya Bapak Ibu sekalian, tapi pun yang masih menempuh pendidikan atau tidak sampai tidak naik kelas pun banyak sekali dari adik-adik ini yang tidak bisa mengakses pembelajaran-pembelajaran sesuai yang dituntutkan di sekolah. Seperti misalkan di tingkatan tertentu yang seharusnya sudah bisa mempelajari materi yang sudah seharusnya mereka dapatkan di tingkatan tersebut, tapi karena tidak ada fasilitas pendukung pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh ini menyebabkan mereka tidak bisa berkembang dari sisi keilmuan untuk mendapatkan informasi dan juga pembelajaran. Sedangkan dari sekolah pun memberikan tuntutan untuk setiap siswa ini mengikuti proses pembelajaran yang semuanya harus dilakukan dari rumah melalui mekanisme daring ataupun pembelajaran jarak jauh itu tadi. Berikutnya. Nah, next. Nah, ini poinnya ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan di awal tadi, hadirlah satu gagasan yang tentunya ini hasil dari apa yang sudah menjadi kajian kami di Jawa Timur, khususnya berkaitan dengan dampak yang dirasakan di dunia pendidikan, di mana di antara program-program yang telah dilaksanakan di Dompet Wafa Jawa Timur, di Jawa Timur ini sendiri, kita hadirkan satu ruang yang dinamakan Ruang Belajar Darurat COVID, atau kita istilahkan juga sebagai Rumah Belajar Darurat COVID, yang dapat menjadi penunjang aktivitas pembelajaran jarak jauh. Tujuannya yaitu untuk menjaga kualitas pendidikan di seluruh tingkatan siswa, baik yang di TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, untuk mendapatkan pendidikan yang merata. Dan memastikan masyarakat, khususnya di kalangan duafa, mendapatkan pendidikan yang merata walaupun di tengah pandemi COVID-19. Dan di antara fasilitas yang kami berikan sebagai penunjang dari pelaksanaan program Rumah Belajar Darurat COVID ini, kami berikan perangkat WiFi atau perangkat internet yang dapat menunjang seluruh aktivitas pembelajaran mereka selama mereka melangsungkan proses pembelajarannya di rumah belajar ini. Kemudian mentor pendamping, dan ini mungkin saya rasa merupakan bagian yang paling penting, karena Mbak Ayu, kemudian Kak Seto, Kang Purwo, dan Ibu Bapak sekalian, ternyata ketika kami melaunching program Rumah Belajar ini di hari pertama, kesan yang kami dapatkan itu adalah senang tapi bercampur sedih. Kenapa demikian? Karena ternyata Masya Allah sekali respon dan kesan dari adik-adik beserta orang tuanya kepada kami yang membuka program Rumah Belajar ini, khususnya yang ada di beberapa titik di Jawa Timur, yaitu di Banyuwangi, di Madiun, di Malang, di Surabaya, adalah menyambut dengan sangat baik. Bahkan mereka rela datang lebih awal. Kalau di program kami kita running di pukul 7:30 pagi, Kak Ayu, tapi mereka datangnya sebelum itu, jadi jam 7 pagi, atau ada yang datang 6:30 pagi, bahkan seperti halnya mereka datang ke sekolah itu untuk berbondong-bondong keluar dari gang-gang di daerah rumahnya, saling menjemput teman-temannya, ketuk pintu tetangga-tetangga yang di sana ada teman-temannya, untuk diajak ikut sekolah bareng nih 6:30 pagi, untuk ikut datang ke rumah belajar ini. Dan Masya Allah, bukan kami yang menyambut mereka di hari pertama, tapi kami yang disambut oleh mereka. Ini salah satu bentuk kesan yang tentunya menjadi keprihatinan kita, karena ternyata di lapangan itu putra-putri kita, Kak Setong, ternyata sudah sangat mendambakan gitu ya, atau merindukan aktivitas pembelajaran seperti sedia kala. Makanya kenapa mereka rela untuk datang lebih pagi, agar betul-betul atmosfer sekolah itu hadir kembali. Seperti itu, mereka bawa tas, pakai sepatu, menggunakan pakaian yang rapi untuk hadir ke rumah belajar, kemudian mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran yang ada itu sangat-sangat dengan antusias, dengan semangat. Dan memang betul-betul nampak sekali bahwasanya mereka sudah
bosan gitu ya di rumah mungkin dengan sistem pembelajaran yang harus secara virtual seperti ini, tidak ada interaksi dengan kawan-kawannya. Namun ketika kami hadirkan program rumah belajar sebagai penunjang proses pembelajaran jarak jauh ini, mereka sangat antusias walaupun tetap ditunjang dengan seluruh protokol kesehatan. Kami wajibkan untuk seluruhnya menggunakan masker atau face shield. Kemudian di rumah belajar pun kami lengkapi dengan pendukung protokol yang ada, mulai hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, kemudian proses pembelajaran yang tetap berjarak sehingga mengurangi resiko-resiko yang tidak kita inginkan di masa pandemi seperti ini. Mungkin next, di slide terakhir. Nah, inilah keseruan proses belajar mengajar ya. Saya kalau misalkan menjelaskan tentang part ini tuh kadang-kadang berkaca-kaca sendiri gitu ke Ayu dan Kak Seto, karena memang ternyata inilah yang mereka butuhkan gitu Kak Seto. Jadi suatu program yang tidak hanya memfasilitasi laptop mungkin atau memfasilitasi wifi, internet atau instrumen pendukung fisik lainnya, tapi suatu ruang, suatu wadah yang mereka bisa kembali merasakan atmosfer sekolah. Nah, itu yang paling penting. Tapi tentunya karena memang segalanya sekarang masih dalam masa pandemi yang memang harus dibatasi dengan seluruh protokol, sehingga inilah akhirnya. Kalau boleh saya cerita sedikit tentang bagaimana kami menjalankan program ini. Kita running di pukul 7. Kak Ayu dan Kak Seto ya, Kang Purwo juga, kita running dengan salam pagi. Jadi kita sambut adik-adik seperti halnya mereka disambut oleh guru-gurunya di sekolah. Kemudian kita awali dengan doa pagi. Kemudian kita tidak langsung mulai dengan pembelajaran, tapi kita mulai dulu dengan ice breaking. Jadi kita mulai dengan ice breaking, membuat suasana menjadi ceria dan heboh gitu ya, sehingga adik-adik yang ikut pun juga merasa senang hadir di rumah belajar ini. Kemudian baru kita cek nih, dari kelas 1 ada tugas nggak kira-kira, dari kelas 2 bagaimana, karena keterbatasan kami juga ternyata adik-adik ini kita jadikan satu gitu Kak Seto. Ini kita, saya pribadi mohon arahannya apakah efektif nih kalau misalkan kita menjadikan satu seluruh tingkatan pendidikannya. Kelas 4, 5, 6, 1, 2, 3 kita jadikan satu, hanya saja setiap penyampaian materi kita sampaikan secara berurutan. Jadi kami sampaikan dulu tuh ke Ayu materi-materi, kemudian tugasnya ada atau enggak sudah dari sekolahnya. Apabila sudah ada tugas, kemudian kami bantu, karena kami di divisi pendidikan tidak sendiri, tapi berkolaborasi oleh rekan-rekan di Dompet Duafa Volunteer atau DDV. Kami hadirkan rekan-rekan mahasiswa yang bisa turun langsung memberikan kontribusi nyata sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi gitu ya kepada seluruh masyarakat, salah satunya dalam program ini seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan DDV Jawa Timur. Kita ajak adik-adik tidak hanya belajar tentang materi-materi pembelajaran, tapi juga kita berikan kapasitas-kapasitas skill yang lain. Mulai dari kita belajar main pianika, kemudian kami berikan pendidikan storytelling menggunakan bahasa Inggris. Jadi apa yang mereka dapatkan di sekolah itu dapat mereka rasakan pula di rumah belajar, dan di rumah belajar mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan dan pendampingan pembelajaran saja, tapi juga mendapatkan panduan kapasitas-kapasitas yang lain dalam rangka menunjang aktivitas mereka yang lebih banyak sekarang di rumah. Seperti itu, Masya Allah. Jadi ini mungkin bisa jadi insight menarik apa yang sudah saya dapatkan dari paparan Kang Purwo tadi, dan yang saya tunggu-tunggu tentunya dari apa yang akan disampaikan oleh Kak Seto. Mungkin ini dulu Kak Ayu, Mbak Ayu, untuk paparan saya berkaitan dengan aktivitas program rumah belajar yang merupakan bagian dari dukungan program pembelajaran jarak jauh Dompet Duafa Jawa Timur. Terima kasih Mas Dias. Wah, seru banget ya. Saya jadi membayangkan bagaimana rasanya berada di tengah murid-murid gitu ya, adik-adik yang luar biasa ingin belajar lagi gitu ya. Senang pasti deh. Betul. Mas Dias juga tadi udah membuat colongan pertanyaan ke Kak Seto. Tahan dulu ya. Siap. Karena setelah ini saya ingin Kak Seto untuk naik panggung. Wah, ini sama nih, senior banget ya. Masya Allah. Kalau Kak Seto gitu. Jadi foto saya disandingkan dengan Kak Seto tuh kayaknya deg-degannya sampai sekarang.
Foto saya pun seperti itu, Kak Ayu. Masya Allah. Sayang sekali Kang Purwo nggak bisa tampil di Iya. foto ya. Baiklah, kepada Kak Seto, saya berikan kesempatan untuk memaparkan materinya, dan buat Bapak Ibu donatur serta sahabat Dompet Duafa yang mau bertanya, siap-siap, karena saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk peserta yang aktif akan mendapatkan, untuk 5 orang peserta yang aktif akan mendapatkan goodie bag istimewa dari Dompet Duafa. Kak Seto sudah bisa memulai presentasi, silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ayu Damayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ya Kang Purwo Udi Utomo yang tadi sudah menyampaikan pesan lebih dahulu. Kemudian Mas Dias Yunanto. Saya justru belajar dari kedua beliau nih. Masya Allah. Dan saya panggilnya bukan Kak lagi, tapi Kek Seto sekarang. Karena tahun depan udah 70 tahun, jadi udah mbah ya, eyang. Eyang. Ya, baik. Saya mohon izin saya pampangkan presentasi saya di depan layar ini saja. Nah, ini saya ubah menjadi cerdas mendampingi anak belajar di masa pandemi. Dan mungkin yang saya lakukan adalah mendampingi anak belajar di rumah. Karena mungkin jutaan anak-anak terpaksa saat ini belajar di rumah. Ya, sehingga bagaimana orang tua tetap cerdas emosinya, tidak mudah terpancing meledak marah dan sebagainya. Kita melihat bahwa definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Jadi termasuk masih berada dalam kandungan. Jadi sampai dengan SMA itu menurut undang-undang secara hukum adalah masih tergolong anak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak dasar mereka sebagai anak adalah pertama adalah hak hidup. Jadi saat ini adalah dilindungi hidup mereka sehingga tidak terpapar virus COVID-19 ini. Lalu kedua adalah hak tumbuh kembang. Ini termasuk apa? Bermain dengan gembira, belajar juga dengan gembira, termasuk juga hak sehat di sini. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan virus corona. Jadi sementara kalau memang belum aman, belum hijau daerahnya, ya mohon tidak keluar dulu dari rumah. Dan yang keempat adalah hak partisipasi, adalah hak didengar suaranya, hak dilibatkan, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sehari-hari maupun untuk penentuan masa depannya. Para ahli mengatakan semua anak cerdas. Cerdas pada bidang yang berbeda. Pemahaman cerdas mohon tidak dilihat dari segi akademik saja. Tapi cerdas yang non-akademik atau yang katakanlah cerdas menyanyi, cerdas musik, cerdas menggambar, cerdas menari, cerdas olahraga, dan sebagainya. Ibaratnya ada Albert Einstein, mungkin fisika, matematikanya hebat. Tapi Mozart pintar mencipta lagu. Maradona pintar gocek bola, Michael Jackson pandai membawakan suara-suara atau nada-nada dengan tepat. Teori dari multiple intelligences dari Howard Gardner misalnya menyebutkan ada 8 tipe kecerdasan. Ada cerdas angka, pintar matematika, cerdas kata, pintar menguasai bahasa asing mungkin, berbicara atau menyusun kata, mengarang, cerdas gambar, mendesain atau melukis, cerdas musik baik menyanyi ataupun main musik, cerdas gerak, kinestetik, ya apakah menari, apakah olahraga, cerdas teman, senang bersosialisasi berteman, tapi cerdas diri juga senang berdialog dengan dirinya sendiri, dan kemudian cerdas alam, menyukai lingkungan alam, apakah hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Ibaratnya ini adalah cerdas angka, ya logika matematikanya, cerdas bahasa, cerdas gambar, termasuk mendesain, kemudian juga cerdas musik, main alat musik maupun menyanyi, termasuk musik tradisional, cerdas kinestetik atau gerak, cerdas sosial, peduli pada teman-teman yang kurang mampu, yang saling bantu, cerdas diri mungkin berimajinasi. Nah ini adalah cerdas alam, lingkungan alam maupun tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Anak-anak pada dasarnya senang belajar. Coba tadi baru saja misalnya Mas Dias juga menjelaskan anak-anak yang dipandu
di apa Jawa Timur misalnya luar biasa sekali, gembira sekali, bahkan sudah datang lebih awal dan sebagainya. Senang bergerak, senang berteman, sekarang ini rindu untuk segera berkumpul dengan teman-temannya, berpetualang, senang tantangan, dan senang bermain, tapi juga kreatif atau senang mencipta. Potensi ini mohon dilibatkan dalam kegiatan belajar pada anak-anak saat pandemi COVID-19 ini. Pada pandemi COVID-19 banyak orang tua yang stres. Akhirnya anak kini terpaksa belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19. Tapi banyak yang kemudian terlalu lelah, tertidur, matanya sakit. Nah, dibebani dengan calistung atau matematika yang mungkin terlalu abstrak, akhirnya pusing 7 keliling, orang tua stres, anak-anak jenuh, hasil belajar menjadi sering tidak optimal atau kontraproduktif, akhirnya banyak yang kemudian mogok belajar, fobia terhadap belajar, dan sebagainya. Masalah lain yang dihadapi, tidak memiliki HP, susah sinyal, kuota habis, mata lelah, pelajaran jadi terasa lebih sulit, membosankan, kemudian konflik keluarga, dan akhirnya kekerasan terhadap anak juga semakin meningkat. Dampaknya anak yang sudah gembira, gelisah cemas, susah tidur, susah makan, bosan, marah-marah, malas belajar. Kami dapat informasi sekarang banyak anak terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa karena stres yang luar biasa. Nah, mana yang didahulukan? Hak hidup dan hak sehat atau hak pendidikan? Ini tentu harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Kalau ke sekolah, boleh, tapi harus 5 siap. Siap wilayahnya, sudah hijau atau masih merah, siap anak, siap tidak disiplin memakai masker, disiplin cuci tangan, siap keluarga juga mendukung pada saat anak pergi ke sekolah, siap sekolah, sekolahnya ada sanitizer atau air mengalir, sabun dan sebagainya, dan siap infrastruktur pada saat berangkat ke sekolah. Apakah naik kendaraan, berdempet-dempetan, atau jalan kaki tapi sambil bergandeng tangan dengan teman-temannya, saling tukar masker, dan sebagainya. Anak terlindungi, Indonesia maju. Ini adalah moto Hari Anak Nasional kemarin. Peran orang tua, tadi sudah disampaikan juga, sangat-sangat penting. Bahkan orang tua sahabat guru, guru sahabat orang. Efektif antara orang tua dengan para guru. Artinya kalau memang anak terpaksa harus di rumah saja, materi mohon tidak langsung kepada anak. Jangan sampai anak kadang-kadang masih usia TK, kelas 1 SD, dari jam 7 sampai jam 12 melatap layar terus. Nah, ini juga tidak efektif sama sekali. Mari ciptakan di dalam keluarga, di rumah, suasana belajar yang lebih ramah anak. Yang membuat anak belajar dengan gembira. Kurikulum pendidikan juga lebih berpihak pada hak anak. Dan mari kita juga lihat bahwa Mas Menteri Pendidikan sudah mempunyai suatu surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pertama, belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Jangan terlalu abstrak, apalagi dengan melalui mesin, melalui TV atau internet dan sebagainya. Ya, kemudian tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas. Bahkan dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, sudah memohon kepada Mas Menteri agar akhir tahun pelajaran nanti semua anak naik kelas. Karena berikutnya juga belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup untuk mengenai pandemi COVID-19. Jadi tadi, tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Yang penting gembira dulu. Gembira belajar itu jauh lebih penting dari stres belajar, akhirnya bisa fobia. Nah, kalau kita lihat isi pendidikan kita ada 5. Nomor 1 adalah etika. Jadi sesuatu yang penuh sopan santun, penuh rasa hormat, dan sebagainya. Ini kan bisa diajarkan oleh orang tua dalam keluarga. Tentu dengan cara yang juga santun juga. Kedua, estetika, keindahan,
kebersihan rumah ditata yang rapi, bersama-sama dengan anak saling membantu. Ini juga proses belajar. Kan tadi kurikulum ini kecakapan hidup dan kurikulum yang bermakna. Jadi jangan yang abstrak-abstrak, justru yang konkret saja. Itu juga proses belajar yang perlu ditanamkan pada putra-putri kita. Baru ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu nasionalisme, rasa bangga sebagai anak Indonesia. Mungkin mengenal permainan tradisional, mengenal lagu-lagu. Wah, ini lagu dari Papua, wah ini dari Sumatera, wah ini dari Kalimantan, ini lagu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah kesehatan. Ini sangat mudah sekali diajarkan pada saat pandemi. Ya, kesehatan, cuci tangan dengan cara yang benar, memakai sabun dan air mengalir, berapa detik harus dipertahankan misalnya. Kemudian juga memakai masker, jaga jarak, berolahraga, makanan yang bergizi, istirahat, dan seterusnya. Nah, cara mendidik bagaimana merapikan kamar, tapi juga etika, estetika, membuang sampah di tempatnya, tidur pada waktunya, tidak begadang, dan sebagainya. Sistem pendidikan tepat di saat pandemi juga akan mengembangkan karakter putra-putri kita. Karakter sopan dan santun, tangguh tidak mudah menyerah, rendah hati penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan sebagainya. Ini yang justru kadang-kadang terlupakan dalam pendidikan formal, tapi justru melalui keluarga, dengan pendekatan individual, pendekatan yang ramah anak, tapi tetap ceria, maka sangat efektif sekali. Kalau kita baca undang-undangnya tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, apa definisi pendidikan atau makna pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi ibaratnya pendidikan itu bukan mengisi air ke dalam gelas, bukan memasukkan pengetahuan sebanyak-banyaknya supaya anak hafal, nah seolah itu jadi cerdas. Tidak, tapi pendidikan adalah ibarat aneka warna bunga-bunga, bibit bunga di taman sari keluarga. Ada bibit bunga mawar, bunga anggrek, bunga kenanga, bunga apalagi kembang sepatu dan sebagainya. Tugas pendidikan menyediakan lahan yang subur, suasana yang ramah, yang penuh kasih sayang. Nah, lama-lama bibit ini muncul karena inti pendidikan adalah menumbuhkan sesuatu dari dalam. Muncul dan menjadi bunga-bunga yang merekah indah di dalam taman sari keluarga. Para ahli juga mengatakan semua anak pada dasarnya senang belajar. Nah, tapi kuncinya ya suasananya menyenangkan. Para ayah dan bunda perlu belajar pada Kak Dias Yunanto, pada Kang Purwo, bagaimana menghadapi anak dengan senyum, dengan ramah, tapi kreatif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Maka anak betul-betul senang belajar. Karena belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira, menyenangkan. Maka mari ciptakan keluarga yang ramah anak. Bagaimana ramah anak? Yang nomor satu, begitu bertemu dengan putra-putri tercinta, senyum yang semanis mungkin. Begitu melihat bunda senyum, ayah senyum, anak aduh bahagia banget rasanya. Menjadi idola putra-putrinya. Lalu istilahnya juga mohon, yang selalu kami usulkan diganti. Bukan belajar dari rumah. Seolah belajar di rumah ya tetap menatap ke sekolah. Tapi karena sekarang pandemi menatapnya pakai alat. Ya laptop, ya handphone. Nah ini yang sering mengganggu. Jadi namanya belajar di rumah. Belajar dengan gembira di rumah. Materi pelajaran yang mohon disampaikan. Apakah tadi melalui media daring, tapi kepada orang tua, sehingga orang tua membawakan dengan cara yang lebih ramah anak dan kreatif, atau bisa dikirim langsung, kalau mungkin kadang-kadang sekali-sekali ada kunjungan guru, kalau dimungkinkan ke beberapa rumah yang terkendala karena media daring tadi, dan sebagainya. Nah, ini adalah proses-proses belajar yang menyenangkan. Bagaimana belajar agama dari media televisi juga, mungkin juga dari laptop, mungkin juga sambil bercerita atau mendongeng dengan cara-cara yang menyenangkan. Atau sambil masak. Aduh, makanan yang sehat ternyata apa? Tempe itu sehat.
sayur itu sehat, buah-buahan dan sebagainya. Jadi suasananya penuh keakraban, persahabatan, dan kasih sayang. Kadang-kadang di taman bunga keluarga, di sisi atau di samping, atau mungkin di belakang rumah ada taman, ya belajar dengan gembira. Lalu setiap anak adalah unik, mohon jangan pelit dengan pujian. Tumbuhkan rasa bangga setiap anak dengan kata-kata, ayah bangga kepadamu nak, bunda bangga padamu, kamu pada dasarnya baik, pada dasarnya cerdas, dan sebagainya. Ini akan membangun konsep diri yang positif dan anak-anak siap menghadapi masa depannya dengan lebih optimistis. Juga jangan lupa menghargai kreativitas. Semua anak kreatif, penuh dengan ide-ide. Jadi jangan sekedar jadi robot, hanya menghafal. Lalu pertanyaannya, coba sebutkan Pancasila apa? 1, 2. Kalau nggak bisa dimarah-marahin. Ya. Ada yang sedang viral, anak yang kecil. Yang lebih penting kan bagaimana mempraktekkan Pancasila itu. Kemudian juga menggambar. Biarkanlah anak kreatif dengan coretannya sendiri. Jangan selalu, nggak boleh begitu, ini harus begini, ayo berwarna. Kadang-kadang menggambar pemandangan dari zaman Mojopahit sampai sekarang, kalau gambar pemandangan selalu 2 buah gunung. Matahari di tengah, kiri kanan sawah. Nah, kakek nenek saya dulu juga begitu. Anak saya juga begitu sekarang. Gambar bebek angka 2 dulu nak. Akhirnya bebeknya ngadepnya ke kiri terus karena susah membuat angka 2 terbalik misalnya. Para bunda, para ayah mohon selalu diidolakan putra-putrinya. Orang tua menjadi idola anak. Nah, bagaimana diidolakan? Kadang-kadang orang tua, aduh saya ini stres ngadepi anak begini-begini. Ya, harus ada keseimbangan. Saya selalu mengatakan menghadapi suasana yang penuh dengan tekanan, nah, supaya tetap hidup sehat, sehat bukan hanya fisik tapi juga sehat mental, gembira. Tapi gembira ini adalah singkatan dari huruf-huruf G, E, M, B, I, R, dan A. G adalah apa? Gerak. Jangan mager. Jadi ayah bunda juga rajin berolahraga, bergerak, lompat-lompat, senam pagi, dan sebagainya. E-nya adalah emosi cerdas. Marah boleh marah, tapi marah yang cerdas tidak membanting piring, menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Marah yang cerdas ungkapkan, sayang, ayah marah. Sambil senyum, tapi bilang marah. Kenapa ayah? Ya, waktu itu kan janji bangun pagi, sholat subuh kan? Yuk. Jadi ungkapkan marah karena anak melanggar komitmen misalnya, tapi tetap dengan persahabatan. Emosi cerdas. Makanan sehat, M-nya. Artinya makanan sehat ya teratur, minum air putih yang cukup, makanan apa? Tadi buah-buahan, sayuran. B-nya adalah bersyukur, ya. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ungkapkan semua, mungkin berdoa bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain, para dokter yang sudah bekerja keras, para petugas keamanan dan sebagainya. I adalah ayah bunda jangan lupa juga istirahat. Istirahat yang cukup. Waktunya istirahat. Jangan sampai tengah malam, aduh masih ada film ini, film itu, dan sebagainya. R-nya adalah rukun dalam keluarga dan ramah. Saling rukun, ya, saling kemesraan ini janganlah cepat berlalu istilahnya. Dan A-nya adalah tetap aktif. Aktif berkarya. Aktif berkarya dulu mah ya sekarang ya banyak kita juga menyapu, mengepel, membersihkan, tetap aktif, mungkin mencipta lagu, mungkin menata rumah lebih indah, melukis, memberikan ruang-ruang yang kosong ini menjadi lebih penuh dinamika dan sebagainya. Jadi belajar bagi anak-anak tidak harus dengan cara kekerasan. Kelebihan saat ini yang dirasakan banyak orang tua yang kami terima laporannya, perhatian pada anak lebih individual. Jadi lebih ada kedekatan emosional. Anak menjadi lebih mandiri, lebih kreatif, dan cocok untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus karena memang pendekatannya juga lebih optimal, jauh dari pergaulan negatif, dan sering juga siap untuk kehidupan nyata karena sekarang apa yang dibicarakan dalam keluarga adalah sesuatu yang nyata di depan mata dan kegiatan-kegiatan yang lebih fleksibel. Intinya adalah atau kuncinya orang tua sebagai fasilitator dan motivator.
ya, memfasilitasi ini dan memotivasi putra-putrinya. Seperti tadi standar isi tadi, olahraga bersama, mungkin menyaksikan anak main wayang dan sebagainya. Kunci sukses menghadapi anak juga orang tua mohon kreatif. Jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh, aduh ngomel, tidak. Itu adalah tantangan yang kita hadapi dengan cara kreatif. Kalau perlu mencipta lagu. Banyak orang tua yang melaporkan kepada saya bisa mencipta lagu-lagu baru untuk anak-anak. Misalnya anak supaya mandi, tidak ayo mandi, tidak dengan dibentak, tapi ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan sehat dan berseri, mandi sendiri. Nah, sekarang udah besar mandi sendiri. Gadget, kadang-kadang gadget sekarang kan belajar gadget, tapi kadang-kadang dipakai main game dan sebagainya. Nah, bukan sekedar melarang, tidak boleh main gadget, tapi dengan bikin lagu juga. Gadget, gadget, ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, ayo main gadget yang cerdas, ada saatnya dimatikan misalnya. Supaya anak rajin belajar juga, ayo belajar yang semangat. Nah, ini PR untuk para ayah dan bunda. Coba, ini syairnya mungkin ditambah sendiri, bikin lagu untuk putra-putri tercinta. Mungkin mengajak sholat juga, mungkin ayo sholat. Sholat sehari semalam, 5 waktunya, dan sebagainya. Sebutkan misalnya. Nah, intinya belajar lebih efektif kalau ada unsur amusement, hiburan yang menghibur. Ada games permainan. Kadang-kadang bikin berpacu dalam melodi. Ini lagu-lagu wajib yang harus dikenal oleh anak-anak. Misalnya apa? La 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 la. Lagu apa itu? Maju tak gentar? Salah. Dari Sabang sampai Merauke salah. Oh, halo halo Bandung. Ya, dapat 100 misalnya. Kemudian warna-warni, lingkungan yang penuh warna-warni membuat anak semangat belajar. Selalu berpikir positif bahwa semua anak baik, semua anak cerdas, semua anak gembira belajarnya dan sebagainya. Badan segar karena kita rajin juga olahraga, gerak badan, otomatis emosi juga akan lebih sehat. Komitmen kuat, kompak dengan pasangan, ayah dan bunda kompak. Kalau harus perbedaan pendapat, jangan ribut di depan anak. Ibaratnya kalau anak kita gelar sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah misalnya. Nah, kalau orang tua berdiskusi ya sidang kabinet terbatas begitu. Jadi tidak ribut di depan anak-anak, peduli pada hak anak bahwa ini adalah pemenuhan hak anak, terus belajar dan kreatif. Orang tua profesional juga saya sering katakan supaya menghibur dan menarik ya siap menjadi semacam artis serba bisa. Kalau harus nyanyi ya jadi penyanyi. Misalnya, Bunda, lagu Bintang Kecil gimana sih? Jangan nadanya sembarang. Bintang kecil di langit yang biru. Anak bingung nadanya gimana? Mungkin dipelajari. Sol, mi, re, do, si, la, sol. Oh, bintang kecil di langit yang biru. Kemudian juga sebagai pendongeng. Mungkin mendongeng. Jangan, Bunda dongeng dong. Ya udah, dongeng apa? Itu si kancil. Oh, ada si kancil, jalan-jalan, pergi ke pasar, suri ketimun, tangkap polisi, selesai. Dongeng apa upacara tuh? Mungkin dengan cara menarik. Ada si kancil, jalan-jalan sayang, ngek-ngok, ngek-ngok. Tiba-tiba dari balik batu besar muncul, wah, kancilnya lari misalnya. Jadi dibuat asik. Atau mungkin ada Pak Buaya. Nah, ini Pak Buaya sakit gigi. Aduh, a, i, i. Kenapa Pak Buaya? A, i. Apa itu? Sakit gigi ya? Iya. Oh, karena lupa gosok i. Oh, lupa gosok gigi. Nih, ini ada sikat giginya nih. Oh, yuk kita rajin gosok gigi. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, habis itu aku sehat, giginya tidak sakit lagi. Misalnya, supaya anak-anak rajin gosok gigi, tidak usah harus dengan paksaan dan sebagainya. Sebagai seniman, mungkin melukis, membuat sesuatu yang kerajinan tangan, ada misalnya, wow, ini bekas
bekas apa ini tisu, kemudian didesain menjadi wow, ada anjing yang panjang, huk, 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 misalnya begitu. Jadi banyak permainan-permainan yang bisa diciptakan alatnya justru dengan kreativitas para orang tua sebagai seniman. Kadang-kadang juga humor atau main sulap. Waduh, misalnya mengenalkan bahasa Inggris. Bukan merah apa itu? Red. Kalau kuning apa? Apa ya? Mungkin dengan alat peraga yang konkret. What is the color of this handkerchief? Oh, yellow. This one is yellow. What is the color of this handkerchief? Red. Oh, merah adalah red misalnya. Lalu sekarang ayah mau bikin suasananya lebih ceria supaya ada bunga-bunga. Nah, tapi ayah pura-puranya jadi Pak Tarno main sulap. Bilang simsalabim ya. 1, 2, 3, simsalabim. Wow, ada bunga warna-warni. Nah, lihat kebunku penuh dengan bunga dan seterusnya. Jadi kalau kita orang tua kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Kita semua bisa belajar. Sinergi orang tua dan guru memegang peran sangat penting. Jadi mudah-mudahan para guru juga selalu berkomunikasi melalui Zoom meeting misalnya dengan komite sekolah untuk menyampaikan materi pelajaran. Biarkanlah orang tua menyampaikan dengan gaya masing-masing. Jadi tidak selalu harus persis. Karena tadi kurikulum untuk anak, jangan dibalik anak untuk kurikulum. Dan sekarang keadaannya darurat, mohon kurikulumnya juga darurat. Tadi Mas Menteri sudah berpesan, tidak usah menuntaskan materi kurikulum, yang penting semua anak belajar dengan gembira. Pendidikan tidak harus dengan cara-cara kekerasan, prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh dengan kasih sayang. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman sekarang atau keadaan sekarang darurat, ya marilah. Jangan sampai anak kehilangan motivasi belajar atau kegembiraan belajar. Impian anak adalah rumah dan sekolah yang ramah anak. Idola Indonesia yang layak anak di masa yang akan datang. Mari kita serukan kepada seluruh anak-anak kita, putra-putri kita, tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif, mereka juga ingin bahagia sebagai anak bersama dengan ayah dan bunda. Anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Dengan CINTA. Mari kita ciptakan suasana belajar di rumah dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto ya. Jadi langsung pengen belajar nyanyi, mendongeng, jadi pelawak, jadi pesulap. Lengkap ya. Ternyata tantangan jadi orang tua zaman now tuh berasa sekali di tengah pandemi ini. Terima kasih sekali lagi Kak Seto. Kemudian Mas Dias dan Kang Purwo tadi sudah memberikan paparan yang lengkap buat kami semua. Nah, di chat box sudah banyak sekali Oh, kayaknya itu habis kotanya. Baru kok hari ini ada lagi. Kak Dwi suaranya kok nggak ada ya?
Satu. Nah, belajar ini jangan jadikan anak robot, tapi jadikan anak itu manusia, manusia utuh yang tadi disadari punya perkembangan jiwa sesuai dengan tahap perkembangan jiwa anak, ya. Kemudian tadi kurikulum itu untuk anak, jangan anak untuk kurikulum. Jadi sekarang kan keadaannya darurat, maka kurikulumnya juga darurat. Ya, mungkin dari Kementerian Pendidikan dikatakan kurikulum adaptif, jadi menyesuaikan. Gitu. Jadi sekarang ini materi belajar kalau diberikan di sekolah ya yang abstrak itu memang menjadi konkret karena guru sudah persenjatai kemampuan mengajar dengan cara yang tepat, menarik, jelas dan sebagainya. Tapi sekarang kan tidak semua orang tua seperti guru kan, karena bidangnya berbeda-beda. Maka sekarang tadi materinya dalam keadaan orang tua yang menjelaskan, ya materinya tadi seperti Mas Menteri Pendidikan mengatakan materi kecakapan hidup saja, itu dulu. Jadi misalnya apa? Silahkan para orang tua misalnya memperkenalkan sejarah keluarganya. Oh, misalnya ternyata anak baru sadar kakek itu dulu adalah seorang guru. Oh, mungkin kakek dulu adalah seorang anggota TNI, anggota Polri. Oh, kakek dulu seorang yang pinter nyanyi sehingga mungkin saat itu sebagai penyanyi di zamannya atau apa saja. Jadi anak bangga pada keluarganya. Jadi pemahaman belajar harus betul-betul menyenangkan pada anak dan terkait dengan kecakapan hidup tadi. Belajar dan juga bisa belajar merapikan rumah, mungkin sudah agak remaja belajar masak, ya. Siapa tahu nanti harus kuliah misalnya mungkin di kosan atau di berbagai tempat yang ada peralatan masak, dia harus masak sendiri dan sebagainya. Belajar mengenai kesehatannya, belajar bagaimana memperdalam agama. Nah, itu dilakukan dengan orang tua akan lebih akrab dan lebih menyenangkan. Kuncinya adalah jangan sampai anak tadi sekedar mengejar target kurikulum, kemudian stres, tapi akhirnya justru menjadi tidak optimal. Ya, karena tadi beberapa laporan ada anak sampai dirawat di rumah sakit jiwa karena sudah teriak-teriak malam-malam, tengah malam keluar dan sebagainya. Nah, ini tentu tidak produktif kan. Jadi kalau hal ini dipaksakan ya memang tidak menyenangkan. Makanya pembelajaran jarak jauh itu saya kurang setuju dengan istilah itu. Jadi pembelajaran ya jarak dekat yaitu oleh orang tua kepada anak-anak. Materi bisa diberikan, tetapi kan tadi tidak harus menuntaskan target kurikulum. Ini kan bukannya di Indonesia, di seluruh dunia begitu. Jadi jangan sampai terlalu takut ketinggalan. Yang penting anak-anak tetap tenang, gembira,
dan proses belajar. Dan pemahaman belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Itu sementara dalam keadaan sekarang ini begini ya udah ganti dengan materi yang lain, tapi istilahnya learning how to learn. Belajar bagaimana belajar, bukan learning what to learn. Karena what-nya ini dalam berapa tahun juga bisa materinya ganti. Beberapa anak misalnya sekarang ditanya yang mungkin yang menjadi atlet, yang menjadi seniman, menjadi pebisnis, masih ingat nggak dulu ada apa misalnya sinus kosinus tangan kotangan dan sebagainya, dalil apa Pitagoras masih hafal nggak? Mungkin juga diferensial integral dan sebagainya. Nah, sekarang ini keadaan darurat itu saja yang paling penting, bahwa anak senang belajar, dan belajar yaitu pemahaman belajar luas. Siapa tahu mungkin memperdalam atau meningkatkan potensi masing-masing. Kan tidak semua harus jadi dokter, tidak semua jadi insinyur atau lawyer. Ya, tapi itu tadi beberapa kegiatan yang membuat anak bangga, yaitu potensinya masing-masing, itu akan merasa betah. Sehingga pada sekarang tiba-tiba harus diajak entah ke narkoba, entah tawuran, entah perusakan. Nah itu tidak, karena sudah punya keasikan bersama keluarga di rumah. Dan tadi ayah dan bunda, kalau buat bahasa remaja, gue banget gitu. Kayaknya ngerti banget deh. Jadi mendidik dengan penuh kasih sayang dan persahabatan tadi. Mungkin itu sementara yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Seto. Ini tadi saya mohon izin terlempar karena koneksi internet. Terima kasih tadi dari tim Dompet 2 Alfa sudah menggantikan dulu untuk membacakan pertanyaan. Terima kasih paparannya Kak Seto. Untuk pertanyaan berikutnya saya akan bacakan yang sudah masuk melalui chat box. Ini pertanyaan dari Ibu Nurtina. Izin bertanya, saya Nurtina dari Bogor. Berapa lama waktu Zoom untuk anak kelas 2 SD? Setiap hari anak-anak menunggu waktu Zoom. Terus kegiatan agar bisa kombinasi antara kecakapan hidup seperti apa yang dibutuhkan saat ini. Nah, ini mungkin gantian Mas Dias kali nih. Coba yang tadi sudah mulai mengadakan aktivitas dengan anak-anak dengan protokol kesehatan itu tadi ya. Silakan Mas Dias. Baik, mohon izin Kak Seto, saya bergantian menjawab ya. Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan dari Bogor tadi, untuk waktu Zoom sendiri, karena sebetulnya gini Kak Ayu, untuk informasi saja, jadi beberapa memang atau sebagian besar memang semuanya di rumah belajar ya aktivitas pembelajarannya, tapi memang sebagian juga ada yang Zoom. Jadi kita juga memfasilitasi nih untuk para peserta-peserta di rumah belajar ini, tapi yang mungkin orang tuanya masih memiliki kekhawatiran untuk memberikan izin kepada putra-putrinya hadir kepada di rumah belajar tersebut, tapi orang tuanya sangat ingin bisa anak-anaknya terlibat, karena mungkin dari sisi kemampuan dan kapasitas orang tuanya juga belum mampu untuk mengajar dan juga terkendala waktu karena juga harus bekerja. Nah, kalau dari pengalaman kami di lapangan yang kami lakukan untuk menunjang proses virtualnya secara Zoom itu tidak kurang dari 45 menit. Jadi minimal atau kita aktifkan untuk seluruh mekanisme virtualnya itu 45 menit saja. Setelah itu kami ini 45 menit untuk memberikan paparan ya, itu pun kami rasa juga sudah terlalu lama. Mungkin nanti Kak Seto ataupun Kang Purwo bisa tambahkan. Jadi 45 menit untuk kami tambahkan untuk bertanya tentang bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, kemudian misalkan tentang kabar putra-putrinya, kemudian baru kami tambahkan materi-materi berkaitan dengan apa yang dibutuhkan. Tapi setelah 45 menit baru kita berikan kesempatan nih buat adik-adiknya atau buat kedua orang tuanya yang mendampingi si putra-putri yang mungkin tadi ditanyakan di kelas 2 ini untuk bisa merespon apa yang sudah kami jelaskan, seperti itu. Tapi saya sangat setuju banget dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Seto ya. Jadi memang pendidikan yang kita rasakan sekarang itu memang berada di masa darurat seperti itu, karena merupakan bagian dari pandemi COVID-19, sehingga orang tua pun juga tidak harus terlalu terbebani dengan gimana kalau misalkan saya ini tidak bisa mengajari putra-putri saya, karena tadi yang sudah sangat dijelaskan oleh Kak Seto, ternyata hanya sekedar memperhatikan bagaimana orang tuanya menyiram tanaman, sebetulnya orang tua pun bisa memberikan edukasi kepada putra-putrinya
ketika aktivitas pembelajarannya di rumah. Misalkan orang tuanya sedang masak, sambil putra-putrinya nonton TV, nonton channel-channel pendidikan, misalkan seperti itu, orang tua bisa sambil mengintervensi. Nah, itu ini, atau memberikan pengajaran seperti itu. Karena itu juga Mbak Ayu yang kami ajarkan di rumah belajar. Jadi bagaimana caranya, bukan masalah bagaimana caranya adik-adik yang berada di kelas 6 ini bisa hatam dulu nih bab tentang dimensi 3, atau bagaimana caranya adik-adik yang berada di kelas 5 ini mampu mengerjakan operasi hitung pecahan campuran. Tapi bagaimana caranya mereka have fun dulu nih di rumah belajar ini melalui panduan kakak-kakaknya. Kita kasih ice breaking, kemudian ketika menjelaskan sistem pernafasan atau sistem pencernaan, misalkan kita gambarin. Nah, jadi mereka nggak hanya sekedar dipertontonkan untuk harus dihafalkan ini, mendengarkan gurunya mengajar sedemikian rupa sehingga bikin boring, tapi kita hadirkan nih media pembelajarannya. Mungkin belajar matematika, caranya belajar dimensi 3, kita ajarkan adik-adik ini origami, bikin kubus, kemudian bikin segitiga ataupun balok, kerucut dan kawan-kawannya. Jadi untuk ibu yang bertanya tadi, bagaimana efektivitasnya mungkin tidak lebih dari 45 menit berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya. Dan mohon tetap didampingi sebisa mungkin. Kalau misalkan untuk aktivitas pembelajaran di ruang belajar, kalau misalkan memungkinkan, bisa tuh orang tuanya mendampingi. Karena di tempat kami pun, kami berikan kesempatan orang tua juga untuk bisa mendampingi Kak Ayu. Sambil orang tuanya mendampingi, sambil orang tuanya juga belajar bagaimana kami men-treat putra-putrinya sehingga bisa diterapkan di rumah, misalkan one day tidak bisa hadir di ruang belajar seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dias jawabannya. Wah iya, berarti orang tua juga ikutan belajar ya? Betul. Setuju. Jadi benar, praktek, liatin fasilitator, kalau misalnya nggak bisa ke sekolah atau ke rumah belajar, boleh praktek semua yang dilakukan fasilitator di rumah gitu ya. Yang tadi nyanyi, yang tadi ice breaking, segala macam. Oke, seru banget. Biar adil, saya kasih satu pertanyaan. Ini rangkuman dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu donatur dan juga sahabat Dompet Duafa yang sudah masuk di chat box. Saya akan ajukan ke Kang Purwo. Nah, jadi Kang Purwo, pertanyaannya agak berat. Apa saja langkah Dompet Duafa yang sudah dilakukan dalam memberikan pelayanan program ini nih, biar baik, tepat sasaran terhadap masyarakat? Karena tadi tuh ada pertanyaan yang bisa nggak kolaborasi sama pemerintah. Terus kalau kuotanya ini, ini pertanyaan banyak banget. Nah, silakan Kang Purwo dijawab. Maaf ya, agak berat ini pertanyaannya nih. Monggo Kang Purwo. Iya, baik. Secara sederhana yang coba kita lakukan itu kan mengatasi permasalahan pendidikan ya. Jadi kalau kita bicara tentang permasalahan pendidikan, kita bicara tentang akses, kita bicara tentang kualitas, dan kita bicara tentang keterjangkauan pendidikan. Nah, maka kemudian yang kita lakukan itu memang untuk mencoba menjawab itu gitu. Jadi misalnya sebutlah ketika bicara tentang bahwa selama ini guru-guru atau siswa itu punya keterbatasan akses, maka yang kita lakukan adalah ya kita memberikan bantuan, entah itu berupa gadget, entah itu berupa kuota gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Ketika kita bicara tentang bahwa ini guru-guru maupun orang tua ini perlu di-upgrade kualitasnya gitu ya, kompetensinya untuk bisa mendidik anak-anak misalnya seperti itu, maka kita berikan program ya untuk bisa mendampingi orang tua, untuk bisa mendampingi guru untuk tetap belajar di masa pandemi ini. Jadi memang akhirnya yang coba kita lakukan adalah mengoptimalkan peluang-peluang untuk bisa memberikan jawaban atas permasalahan pendidikan di Indonesia. Maka kemudian ketika tadi ada pertanyaan tentang bisa nggak sinergi dengan pemerintah, ya sangat bisa gitu, sangat bisa. Nah, selama ini yang kita lakukan, kalau memang, jadi kenapa tadi di awal alur itu ada yang namanya assessment kebutuhan gitu ya, karena memang ketika ternyata di satu daerah atau di satu sekolah gitu ya, itu sudah terpenuhi kebutuhan dari aspek infrastrukturnya oleh pihak pemerintah, maka kita akan membackup dari sisi yang lain gitu. Jadi biar nggak mubazir juga, kita akan coba optimalkan untuk
membackup program di aspek yang memang belum tersentuh seperti itu. Jadi memang sangat memungkinkan untuk bisa sinergi ini dan kita tetap bisa melakukan sesuai dengan apa yang memang kita lakukan. Jadi misalnya selama ini kan kalau bicara tentang pendidikan ya misalnya kalau bicara tentang pembelajaran kita juga coba untuk menyentuh wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh oleh sinyal internet, oleh pembelajaran jarak jauh lah gitu ya. Kayak gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan proses pendampingan terhadap guru-guru yang ya bisa jadi dia memang akhirnya harus berkunjung ke rumah-rumah misalnya seperti itu dan kita support dari aspek transportnya gitu atau dari aspek yang lain gitu yang bisa mensupport aktivitas dari guru-guru ini gitu termasuk guru-guru yang memang barangkali mengumpulkan anak-anak di satu rumah belajar misalnya atau mengumpulkan anak-anak di sekolahnya dan seterusnya kita support sesuai dengan kebutuhan dari guru tersebut gitu. Jadi memang akhirnya kita coba untuk menyentuh di seluruh seluruh komponen pendidikan baik di sekolah gitu guru kemudian masyarakat kemudian orang tua termasuk ke siswanya dan juga mencoba untuk memberikan sesuatu yang memang sekiranya bisa bermanfaat buat mereka gitu jadi tidak tumpang tindih dengan bantuan yang memang selama ini sudah ada. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kebijakan pemerintah ya untuk bantuan-bantuan ini kan sudah ada gitu anggaran juga sudah ada untuk penyelenggaraan PJJ gitu, BDR gitu, bantuan kuota dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada programnya. Jadi di beberapa daerah pun juga ternyata juga sudah diimplementasikan gitu. Nah, maka kita coba untuk melengkapi dari sisi yang lain gitu. Mungkin itu Mbak Ayu. Ya, terima kasih Kang Purwo. Jadi sebenarnya sinergi dan kolaborasi itu penting ya dengan siapapun, terutama dengan pemerintah nih. Jadi Dompet Duafa akan selalu bersinergi dan berkolaborasi. Kayak tadi Mas Dias berkolaborasi dengan teman-teman di Jawa Timur sebagai fasilitator ya. Jadi nggak semuanya dari Dompet Duafa, itu luar biasa. Keren banget. Oke, baiklah. Ini sebenarnya pertanyaan yang masuk masih banyak sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, donatur juga sahabat Dompet Duafa karena kita sudah sampai di penghujung acara. Sepertinya tidak semua pertanyaan bisa terjawab di sini. Insya Allah nanti dari tim Dompet Duafa akan membantu ya memfasilitasi penjawaban pertanyaan ini. Tapi udah saatnya saya pamit undur dan juga narasumber kita ada Kang Purwo, ada Mas Dias dan juga Kak Seto. Saya tetap akan panggil Kak Seto. Biar energi mudanya tuh selalu terpancar gitu ya. Oh, sebelum pamit saya mau mengumumkan dulu untuk 5 orang penanya yang akan mendapatkan goodie bag istimewa dari Dompet Duafa. Yang pertama selamat kepada Ibu Umi, kemudian yang kedua Ibu Rosalina, yang ketiga Ibu Nurtina, yang keempat Ibu, atau ini sahabat ya, kayaknya masih mbak-mbak nih, Mbak Tribuana Dani dan Mbak Mariana Dewi. Nanti datanya kami minta di WA Group ya, untuk selengkapnya. Baiklah, Alhamdulillah Bapak Ibu juga sahabat Dompet Duafa, setelah kita sama-sama menyimak diskusi yang bermanfaat ini, saatnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ikut serta dalam virtual webinar Parent Talk pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi bersama Dompet Duafa. Dan khususnya kepada Bapak Ibu donatur serta sahabat Dompet Duafa yang sudah berkontribusi dan berpartisipasi dalam program-program kebaikan Dompet Duafa. Terima kasih sekali lagi atas saran serta masukan yang diberikan. Semoga Dompet Duafa bisa terus memberikan layanan yang baik serta maksimal. Dan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Amin. Nah, untuk Bapak, Ibu, serta sahabat Dompet Duafa yang ingin berkontribusi dan berpartisipasi dalam program pembelajaran jarak jauh, Anda bisa menyalurkan bantuan dan donasi Anda melalui donasi.dompetduafa.org/peduli pendidikan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa, memberikan pencerahan yang banyak buat kami menghadapi pembelajaran jarak jauh ya. Istilahnya masih PJJ ya, sayang sekali Kak Seto. Tapi suatu energi baru nih yang disampaikan oleh Kak Seto tadi mengingatkan bahwa sebagai orang tua peran kami tidak hanya mendampingi, nemenin aja duduk diam di situ, tapi ternyata kami juga harus banyak belajar untuk
ikutan apa ya, berpartisipasi biar anak-anaknya juga jadi anak yang pembelajar sejati gitu ya Kak Seto ya. Terima kasih banyak kepada para narasumber. Oke, Bapak Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Sekali lagi nanti teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini akan mendapatkan e-sertifikat dari Dompet Duafa. Saya Ayu Damayanti bersama Dompet Duafa undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Seto. Terima kasih banyak Kak Yes. Seto.